kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sweet dan saudara Nelson. Pertanyaan dari saudari Sweet, jelaskan dan berikan contoh teologi sebagai second egg, mengandalkan contemplation, dan praktik sebagai first egg. Jawaban dari saya, jadi teologi sebagai tindakan kedua mengandalkan perenungan dan praktik sebagai tindakan yang pertama. Dalam artian bahwa berteologi tidak terlepas dari perenungan dan praktik atau realisasi dari apa yang dijadikan perenungan. Di sini berteologi dijadikan yang kedua dan tindakan dan perenungan dijadikan yang pertama, karena kita butuhkan yaitu tindakan praktik atau realisasi dari teologi yang kita sampaikan. Jadi tindakan praktik yang pertama, karena sia-sia orang berteologi kalau tidak disertai realisasi dan perenungan dari apa yang diberitakan. Contohnya, para pendeta habis khotbah memang didengar oleh jemaat. Namun, jika selesai khotbah lalu pendeta tidak melakukan apa yang dikhotbahkan, itu sama saja sia-sia. Dalam artian, butuh realisasi dari apa yang dikhotbahkan oleh pendeta sehingga dapat menjadi cermin bagi jemaat. Ya, pertanyaan dari saudari Nelson, di sini saya akan menjawab tentang momen rencana pastoral. Kalau momen-momen yang lain nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain, karena bagian saya di momen rencana pastoral. Ya, tujuan momen rencana pastoral yaitu bagaimana teori yang kita dapatkan tersebut dapat dipraktekkan atau direfleksikan kepada jemaat sesuai pengalaman iman, sehingga dapat membantu menjawab gumulan daripada jemaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan pada poin ke-7 mengenai komunikasi dengan tradisi tertulis dari iman Kristiani. Saya akan mencoba menjawabnya. Di sini penanya yaitu Bu Daniel Salamahu. Bunyi pertanyaannya, tradisi tertulis mempunyai ciri doktrin apa yang dimaksudkan oleh kelompok? Oke, saya akan menjawabnya. Sebelumnya terima kasih untuk penanya. Ciri yang dimaksudkan kami sendiri tentang tradisi tertulis sebenarnya sudah kami sampaikan pada paper kami, yang dimana menegaskan ciri doktrinal itu sendiri meliputi yang pertama kitab suci, yang kedua ajaran-ajaran gereja maupun teologi. Keduanya ini yang pastinya tidak terlepas dari ajaran teologi harus ditafsirkan dalam konteks masing-masing dan harus berkaitan dengan interpretasi lokal ataupun konteks alkitabiah. Selain itu juga, cirinya itu harus sesuai dengan konteks sistematis sehubungan dengan doktrinal lainnya yang pada akhirnya bermaksud untuk berdialog dengan umat Kristen sesuai iman Kristiani. Terima kasih kepada Bu Dani yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi pertanyaan Bu Dani tentang contoh yang bisa diberikan kelompok kepada Bu Dani mengenai pernyataan bahwa gereja mencoba untuk membuka diri supaya bisa berinteraksi dengan tradisi lain maupun yang Kristen berinteraksi dengan agama yang non-Kristen maupun dengan tradisi-tradisi lain. Jadi jawaban yang bisa saya berikan sesuai dengan dokumennya adalah contohnya itu seperti dilakukannya diskusi antar umat beragama, di mana diskusi tersebut dituntut supaya setiap umat beragama saling memberikan pendapat untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan besar baik dari umat beragama, baik bagi umat Kristen maupun dengan umat yang lain. Dari forum diskusi tersebut juga diharapkan supaya ditambah kekuatan iman bagi umat Kristen supaya bisa saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama. Sekian jawaban dari saya, semoga Bu Dani bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih.
Pertanyaan dari Bu Nelson tentang apa tujuan dari momen sintesis teologis. Jadi tujuan dari momen sintesis teologis yaitu supaya memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus, memperdalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, serta memperluas pengetahuan kita tentang tradisi-tradisi gereja, yang dimana semua itu bisa dicapai dengan mau mendengarkan segala sesuatu tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, sekian jawaban dari pertanyaan Bu Nelson. Semoga Bu Nelson puas dengan jawaban ini. Terima kasih. Pertanyaan dari Nelson yaitu tentang tujuan dari momen pengalaman itu seperti apa. Tujuan dari momen pengalaman seperti yang dikatakan dalam materi bahwa fungsi teologi adalah mendukung penghayatan iman, gereja, atau umat secara fungsional. Iman umat itu mestinya dihayati secara nyata dan dalam situasi yang nyata yang dialami. Maka langkah pertama dalam hal ini adalah masuk dalam pengalaman tersebut yang dimaksud dengan momen pengalaman. Pertanyaan dari Meisi Lalukua tentang momen pengalaman yaitu popular religion. Di sini yang ditanyakan adalah popular religion seperti apa dan apa yang harus diperhatikan pada popular religion. Nah, pada penjelasan dalam materi dijelaskan bahwa data pengalaman juga didekati tradisi-tradisi yang masih hidup dan menjadi pegangan. Nah, dalam melakukan hal ini perlulah diperhatikan apa yang disebut dengan popular religion. Nah, popular religion yang dimaksud di sini adalah agama rakyat. Ya, Bu Nelson, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan di sini jawaban kami kelompok ialah jika kita semakin kontekstual dan semakin mau menanggapi tantangan dan kebutuhan aktual, maka tetap akan memuat konsekuensi ketegangan. Salah satu tegangan yang terjadi dalam pastoral adalah tegangan antara konseptualitas dan universalitas. Ketegangan tersebut merupakan suatu proses yang wajar. Jika kita ingin jujur untuk membangun persekutuan umat yang beriman, yang sungguh mau menghadirkan keselamatan kerajaan Allah. Iya, saya akan memberikan contoh dari pertanyaan dari Usimes mengenai contoh bantuan analisis medis dan analisis sosial dari paper kami. Dalam hal ini kita membicarakan tentang pengalaman hidup nyata. Contohnya dalam analisis medis, seorang pekerja medis dapat menganalisis atau menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, dan itu merupakan bukti pengalaman yang nyata. Yang berikut yaitu analisis sosial. Contohnya, seorang membuktikan masalah sosial secara objektif sehingga menjadi bukti pengalaman yang nyata. Mungkin itu saja, terima kasih. Yang berikut penanya Geripati. Pertanyaannya, seperti apa perbedaan pengungkapan iman dalam bentuk penyerahan iman dari tindakan moral maupun tindakan religius? Bagaimana perbedaannya? Mengawali jawabannya, perlu ditekankan bahwa orang yang bermoral belum tentu beragama, dan orang yang beragama belum tentu bermoral. Bentuk penyerahan iman dari tindakan moral dan religius adalah hidup menurut ajaran yang berlaku, baik dari manusia, yang di dalamnya ada undang-undang dasar dan lain-lain, maupun ajaran dari Tuhan yang berpedoman pada Alkitab, seperti hukum Taurat dan hukum kasih. Perbedaan tindakan moral dan tindakan religius. Tindakan moral, bagaimana mengajarkan kita cara menjadi manusia yang manusiawi, dalam artian bahwa tindakan moral langsung menyentuh terhadap tindakan kita sebagai manusia dengan cara beretika terhadap sesama manusia. Sedangkan tindakan religius mengajarkan bahwa akan ada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan sikap kita terhadap Yang Maha Kuasa, dalam artian bahwa tindakan religius bersifat spiritual, di mana berhubungan langsung dengan keyakinan. Yang berikut penanya Febrian Matli. Pertanyaannya, coba kelompok sebutkan contoh dari tradisi utama dan pengertian dari tradisi lain.
Tradisi utama yang dimaksud dari kami kelompok lebih menekankan pada tradisi-tradisi Kristiani. Contoh dari tradisi-tradisi Kristiani adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Kelahiran Yesus, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, tradisi lain yang dimaksud adalah tradisi yang masih hidup dan sampai sekarang menjadi pegangan. Misalnya, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Usi Angelina Leslesi mengenai manfaat materi yang kami bagi mahasiswa teologi. Ya, manfaat bagi mahasiswa teologi adalah kita bisa lebih memperkuat iman kita yang sesungguhnya seperti pada materi, yaitu dengan tradisi-tradisi Kristiani, dan kita sebagai mahasiswa teologi bisa turut berpartisipasi dalam refleksi teologi lewat pengalaman hidup secara nyata dan lain-lain. Terus manfaatnya sebagai mahasiswa teologi itu kita juga harus menjadikan teologi sebagai pengalaman dari umat, dan sebagai mahasiswa teologi tidak hanya pengetahuan akademis yang penting, tetapi bagaimana diimbangi juga dengan kerja nyata, dengan kita mempelajari konteks berteologi di Indonesia, serta kita juga menjunjung tinggi tindakan moral yang melambangkan benar-benar kita memiliki hidup beragama. Berteologi juga tidak lepas dari tradisi-tradisi Kristen yang terus memperhatikan ajaran atau dokumen yang berlaku. Demikian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.